Geger, Roy Suryo ditantang duel. Dan tantangan ini disampaikan oleh Paiman Raharjo langsung kepada Roy Suryo di sebuah acara televisi. Berarti ini banyak yang nonton. Jadi Paiman mungkin sudah gregetan banget ya. Beberapa hari sebelumnya kan dia gugat Roy Suryo ke pengadilan. Roy Suryonya nggak datang, kabur dia. Padahal Roy Suryo sudah nuduh Paiman ini adalah orang yang cetak ijazah Pak Jokowi. Ini kan tuduhan serius. Malah si Panji ini melipir. Bikin Roy Suryo kicep memang sulit ya. Mulutnya tuh cerewet kayak emak-emak. Tantang duel akhirnya. Dan menghina Pak Paiman, silakan Pak. Iya. Silakan. Ini Paiman juga menghina saya kok. Gini aja Mas Roy Suryo, kalau memang Mas nggak bisa dijelaskan secara logika yang baik, kita selesaikan aja duel kita sampai mati. Jangan dong Pak. Jangan Kampungan. Jangan dong Pak. Kampungan. Ya, saya pikir ini Profesor kampungan ini. Jangan dong Pak. Dah. Sampai-sampai Paiman Raharjo ini sudah habis kesabaran. Udah kita duel aja lah. Karena gregetan, udah gak sabar berurusan dengan Roy Suryo. Nggak ada kata-kata saya menuduh Pak Iman mencetak itu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nanti kita Silakan konfirmasikan ke Pak Bitor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. di situ. Baca. Setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda mantan anggota BIN, Ya, kemudian mantan Anda Benda. juga meyakini bahwa kios yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana. Tuh. Jejak digital memang kejam ya. Ternyata Roy Suryo pernah menuduh Paiman Raharjo sebagai dalang di balik pencetakan ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Narasi itu dia yang menghembuskan begitu. Karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di Pasar Tapi Pramuka. Anda berani yang bisa menyebutkan, presisi. Bung Roy, siapa namanya? Loh, Pak dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P ini. Tuh. Sudah gak usah ngeles. Apalagi ngelesnya itu di depan kamera televisi ditonton sekian banyak juta jiwa Indonesia. Masyarakat Indonesia nonton semuanya. Dan masyarakat juga tahu ini ada sebuah ulasan dari Kompas di mana Roy Suryo diwawancarai di depan kios di Pasar Pramuka. Dia bilang menuduh Profesor inisial P. Siapa lagi kalau bukan Paiman? Iya. Profesor P. Iya, Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Pak Iman. Wah. Awal-awal pakai istilah inisial P karena menjaga kerahasiaan. Tiba-tiba gatal juga, bocor mulutnya nyebut lengkap Paiman begitu. Catat nih. Saya juga sudah mendapatkan bukti temuan yang namanya, saya sulit menyebutnya profesor ya, dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang Pasar Pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia mengatakan dia tidak pernah lagi ke Pasar Pramuka sejak tahun 2022. Dia masih 1 Mei 2025, jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan. Dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu, Pak Sri, 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini, clear. Terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini, clear. Tuduhan-tuduhan inilah yang membuat Paiman Raharjo ini gergetan gitu ya. Dia sudah gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu. Tapi di sidang pertamanya justru Roy Suryo, Rismond dan beberapa orang yang digugat oleh Paiman ini nggak datang sama sekali. Saya dituduh mencetak ijazah Pak Jokowi. Ya ini sesuatu yang memang tidak bisa dibiarkan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya hadir ya. Karena ini kan untuk pembuktian. Kami menggugat perdata ini dalam rangka untuk satu, memulihkan nama baik Pak Jokowi ataupun saya Profesor Paiman. Yang kedua, kami ingin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan mereka bersalah. Karena terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ini aduannya sudah diberhentikan oleh Baris Krim Polri. Dan juga lembaga yang punya otoritas mengeluarkan ijazah, yaitu Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli karena Jokowi kuliah dan lulus. Nah, tentunya harapan kami ya ini penegak hukum dalam hal ini polisi segeralah memproses yang terkait laporan di Polda. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
ini sebenarnya mereka ini kan sudah menerima dan mengembalikan. Tatkala mereka mengembalikan berarti dia kan sudah membaca panggilan. Nah, ini hanya alasan saja karena nggak sesuai dengan alamat masing-masing. Tapi kita sebagai warga negara, sebagai penggugat, kita mengikuti proses hukum ya. Jadi kami akan mengirimkan kembali ke alamat masing-masing. Mudah-mudahan nanti tidak ada alasan lagi. Karena kami intinya ya tidak mau mencari permasalahan, tetapi mereka yang mencari permasalahan kepada kami, terutama Pak Jokowi dan saya, yang saya dituduh mencetak ijazah Pak Jokowi. Ya ini sesuatu yang memang tidak bisa dibiarkan. Tuh. Apa mereka lupa? Mereka lah yang menyerang Pak Jokowi secara hukum pertama kali. Pak Jokowi cuma meladeni saja. Tapi sekarang justru Pak Jokowi yang disebut menyetir pengadilan, hakim sudah dibayar. Polisi dikendalikan. Gimana sih? Mencela-mencele begitu maksud saya. Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Oke. Itu. Tuduhan serius ini. Nah itu Pak. Fitnah ini. Anda menuduh. Fitnah ini. Saya nggak mau dipotong ya. Loh, nggak mau dipotong, tapi kalau Saya tidak mau ngomong dipotong. ngawur gitu ya nggak boleh. Saya tidak mau dipotong. Anda nggak boleh ngomong ngawur Oke, gitu. oke. Nanti saya beri kesempatan. Ini bukan Mas Roy. fitnah, udah diproses penyidikan, udah naik. Udah. Nanti Nggak Mas Roy. boleh ngawur Nanti gitu. saya berikan kesempatan Mas Roy. Ekspresinya sudah mulai tertekan ya. Dia tidak bisa lagi mengeluarkan argumen-argumen katanya akademisi, argumen-argumen tajam bahwa dia tidak bersalah. Nggak bisa, sudah tidak bisa. Dia sudah dipermalukan di depan umum, ibaratnya sudah ditelanjangi di depan umum. Dia tidak bisa lagi mengelak. Dia cuma bisa bilang ngawur itu, cuman bisa gitu aja. Mentok, cuman bisa gitu aja. Silakan Pak. Sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Itu masalahnya. Sesat ini pikirannya. Cuman bisa bilang begitu saja Roy Suryo. Kacau ini, sesat ini. Dia tidak bisa lagi membela dirinya. Karena dia tahu sudah selesai nih semuanya. Dia terjepit dan juga terpojok. Wajahnya udah pucat. Sudah pucat, biasanya hahaha sudah pucat. Yang keluar cuman kacau ini, sesat ini. Cuman gitu aja. Bumbu-bumbu. Lah kalau bumbu-bumbu kebanyakan micin ini, orang juga akan apa? Pengen muntah. Karena terlalu banyak micin, terlalu banyak lengkuas, terlalu banyak jahe, rendangnya mana? Terlalu banyak analisa ini, analisa itu, pendapat ahli ini, yang ahlinya juga tidak punya surat tugas, tetapi ijazah aslinya itu mana? Kan pokok perkoranya itu. Kita tanya langsung. Kita tanya langsung. Oh ya silakan. Rendangnya di mana ini? Oke. Rendangnya sudah diberikan kepada Barreskrim. Pada saat penyelidikan. Pengacara Tompel taunya makanan ya. Diajak ngebahas ijazah Pak Jokowi malah bahas rendang. Dia bilang kasus soal ijazah palsu ini sudah kebanyakan bumbu, kebanyakan micin, kebanyakan ini, kebanyakan itu. Jadi rasanya itu gak karu-karuan. Tapi orang mulai lupa di mana rendangnya, di mana ijazah aslinya. Pengacara Pak Jokowi dengan enteng bilang rendangnya, ijazahnya sudah disita sama polisi. Kicep. Diem karena emang udah di tangan polisi. Waktu penyelidikan kemarin di apa istilahnya diminta keterangan di Polres Solo begitu ya. Itu ijazah SMA dan juga ijazah S1 itu sudah disita oleh polisi. Selesai. Mereka yang teriak-teriak tunjukin aja sudah ditunjukin dan sudah disita oleh polisi. Pihak yang berwajib. Selesai. Jadi perlu dibahas juga di bukan ahlinya. Sebenarnya dalam penyelidikan itu tidak ada satu upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik, ya. Sehingga waktu kemarin misalnya mereka meminta pun kami tolak bisa. Bicara formal saja ya formal saja. Pernyataan UGM pakai itu kaidah MK. Kami nggak kasih ijazahnya. Tapi apa yang kami lakukan? Pada saat diminta tanpa disita kami berikan. Diambil sama puslapor. Kami awalnya nggak tahu mau di lapor. Ternyata diambil Pak. Ini kami minta. Kami serahkan ke lapor sekitar 20 hari baru dikembalikan. Oleh lapor langsung diperiksa. Lagi-lagi secara analog, bukan digital. Karena itu perlu analog. Mungkin saya kasih contoh biar gampang, Mbak. Uang palsu itu analog. Untuk menguji uang palsu, apakah diperiksa uang palsunya atau difoto uang palsunya, fotonya yang dikaji. Semua orang tahu pasti uang palsunya yang dilihat. Itulah gambaran sederhana analog dengan digital. Ya. Jadi bukan difoto yang dikaji ya, uang palsunya. Nah, ini juga ijazah. Diserahkan, diperiksa, silakan. Ya. Lalu keluar hasilnya. Nah, tadi itu sebenarnya lagi-lagi bukan pembuktian ulang, Prof. Tadi. Bukan hanya mendengar
Apa yang dilakukan penyelidikan, hasilnya seperti ini, keberatan pelapor seperti apa, tanggapan pelapor seperti apa. Baru nanti mereka melihat apakah perlu dilakukan lapor ulang atau tidak. Itu nanti hasilnya gitu ya. Apakah yang sudah dilakukan lapor sudah cukup. Nah, tadi sendiri memang tidak ada lapor ya. Yang saya nggak tahu, di sesi kedua mungkin datang, saya nggak ngerti ya. Sebenarnya kalau tadi orang lapor datang menjelaskan, kami juga pengen dengar. Mungkin dia bisa menguatkan, karena saya tahu juga di Mabes Polri tidak hanya ada lapor analog, ada juga mereka ahli digital juga banyak gitu ya. Kepolisian alatnya udah canggih bener untuk memutuskan, untuk menilai sebuah objek itu asli atau tidak asli. Bahkan Barreskrim itu ada yang istilahnya pusat laboratorium forensik. Bukan cuma digital, juga punya forensik analog. Selesai. Mereka kan cuma teriak-teriak, mana rendangnya? Mana ijazahnya? Lah justru dari pertanyaan itu membuktikan kebodohan mereka. Berarti selama ini mereka nggak tahu rendangnya di mana. Mereka nggak ngerti dan belum pernah melihat, memegang ijazah aslinya. Makanya mereka teriak, di mana ijazahnya? Ini kan ibarat kata dia menuduh sesuatu, dia itu ngomongin soal rendang, tapi belum pernah ngelihat rendang aslinya di mana. Masuk gak sih? Masuk gak sih? Sama saja menilai rendang itu nggak enak, tapi mereka bahkan ngicipin rendangnya aja belum pernah. Sekarang Kicap dibalas begini sama pengacara Pak Jokowi. Panjang. Enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri saya nih loh ijazahnya. Ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Enggak juga sebenarnya. Tuh, ngaku sekarang. Ini di sebuah podcast mereka ya, di YouTube podcast Sentana begitu. Mereka itu membahas tentang tuntutan mereka. Kalau asli tunjukin aja. Nah kemudian kan banyak orang bertanya balik, emang kalau ditunjukin masalah selesai? Ini mereka ngomong dengan kesadaran penuh, keceplosan mungkin ya. Mereka bilang ya kalau ditunjukin nggak serta-merta selesai, tuh kan? Mereka masih mau mengolor-ngolor ini, mereka masih mau mempermasalahkan ini entah sampai kapan. Harus diperiksa. Panjang. Enggak. Siapa yang memperpanjang permainan ini kalau yang bersangkutan sendiri saya nih loh ijazah. Enggak juga sebenarnya. Harus diperiksa. Sulit. Mereka sendiri yang bilang menampik tuduhan bahwa mereka mempermainkan isu ini, mengulur-ulur waktu ya kan. Mana ada, kami nggak ngulur-ngulur waktu. Cukup dengan menunjukkan mana ijazahnya. Tapi ketika ditanya, emang kalau ditunjukin masalah selesai? Mereka bilang, ya enggak. Lagi mana? Ahmad Kojinuddin, lu udah gue tantang berapa kali ya? Mana nyali lu? Jangan keluar-keluar di luar aja, Ahmad Kojinuddin. Udah gue sebut nama lu berapa kali, ayo kita debat. So jago ini anak nih, pengacara nggak tahu siapa nih, organisasi advokatnya siapa ini, kok nggak dipecat-pecat nih, nggak dibekukan. Dia udah berbuat gaduh berapa kali loh di persidangan Ahmad Kojinuddin. Kok nggak dibekukan? Dia nyerang pemerintah berapa kali, sementara gue yang naik meja baru sekali dan nggak sengaja langsung dibekukan. Cobalah negara ini berimbang lah. Ada Firdaus yang punya gunung penuh uranium, ini nantangin Kojinuddin si pengacara Tompel. Sok atuh, gelut. Siapa ngelihat siapa yang menang antara pengacara Tompel atau pengacara uranium? Silahkan. Mohon di live stream ya, ditayangin di televisi mungkin. Gini ya Pak Ahmad, faktanya naik penyidikan. Jadi saran saya, saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah ngajari saya, penyidikan sekarang juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara lakukan. Pendapat saudara lakukan aja bagaimana SP3 ke laporan kami, itu saja. Karena fakta ya, Bambang Tri, Anda dampingin masuk. Fakta, Bambang Tri Anda dampingin masuk. Jangan marah-marah, itu tompelnya geser. Gara-gara marah-marah dari kiri ke kanan kan. Kalau bisa semua Anda dampingin masuk. Masuk. Anda yang membuat klien Anda masuk. Faktanya itu. Ya. Kan sejawat tidak boleh mengomentari. Tiba-tiba begini Kicap ya. Tadi teriak-teriak begitu ya. Jangan ngajarin saya. Tiba-tiba kan dari lawannya bilang, emang sudah berapa kasus yang Anda menangkan sebagai pengacara? Terus si Tompel nih ngeles. Loh gak boleh begitu. Jangan gitu. Ya jelas saya gak pernah menang lagi. Maksudnya begitu.
Oke, Pak, kalau melihat psikologi Roy Suryo sendiri artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan Berani. pasti ada yang nunjang, kan ada yang suruh. Oh, Kan Bapak ada membaca dana. itu ada yang Ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa Saya nggak sosoknya tahu. itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang Oh, nilainya cukup besar, 16 miliar. Jangan bilang ini yang mau ngasih 16 miliar Megawati Soekarno Putri. Di videonya Egy Sujana kan? Saya tahu. 16 miliar. Dipikirkan ke sana. Artinya sebanding dengan resiko yang Roy Suryo hadapi. Saya nggak tahu, Pak. Itu kan hanya namanya informasi yang belum tentu benar atau tidak. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, dan itu kan sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya Politik lah. Politik. lawan politik. Iya, loser kan pasti selalu sakit Loser. Orang yang kalah selalu sakit hati, masuk akal. Sudah sepantasnya emang sakit hati sih. Setiap orang lah. Ya one day you jadi loser kan sakit hati. Meskipun saya ini cantik, saya ini seksi, kok saya kalah ya pemilihannya. Sakit hati dong, kan gitu kan. Kan ada yang nggak bisa terima sakit hatinya. Pak, itu 16 miliar memang tujuannya untuk saya nggak tahu. Itu kan saya mendapat informasi demikian. Seseorang atau gimana, Pak? Pokoknya menggoyang gitu aja. Menggoyang. Pak, ini ada kaitannya kan sebelumnya sempat ramai nih bahwa ada isu pemakzulan Wapres. Apakah ada kaitan yang mengarah ke situ sehingga menyenggol Pak Jokowi dengan dugaan jasa palsunya atau seperti Karena apa? itu kan satu rentetan satu kereta. Semuanya itu kan jadi satu. Oke, siap. Ada seorang pengacara senior yang mengomentari serangan-serangan ke Pak Jokowi ini. Katanya emang lainnya kan emang ada dalangnya. Ini ada yang nyuruh, ada yang bayar. Bahkan si pengacara senior ini menyebutkan ada 16 miliar uang masuk. Dan beliau tidak mau menyebutkan ini uang dari siapa, kemudian kenapa uang ini dibayarkan hanya untuk membuat gaduh secara politis seperti ini. Karena beliau tidak mau menyebut, saya kok kayaknya inget gitu. Ada satu video dari Egy Sujana kalau tidak salah waktu itu ya. Egy Sujana didampingi beberapa perempuan begitu ya. Ada emak-emak yang menggugat, bikin podcast gitu ya, menggugat 16 miliar rupiah. Ini adalah hadiah dari sebuah sayembara yang diadakan oleh sebuah partai, lebih tepatnya ketumnya yang mengadakan, yaitu Megawati Soekarno Putri, 16 miliar. Ada videonya. Menurut pendapat kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar.